Apa kabar para dalang perang? Yang hobinya nonton berita perang tetapi hatinya tetap damai. Peace, peace, peace. Berita panas dari medan panas masih dari Ukraina. Pertempuran hari keempat dimulai tak seperti di awal di mana pasukan Ukraina yang awalnya kalah mental lalu nyerah tanpa sebab kini mulai mendapatkan ritme permainan dan taktik dari strategi tempur mantan sahabat sejatinya yaitu pasukan Rusia dan sekutunya. Namun sebelum itu, Mang Dalang akan membahas lebih dalam sedalam hati Mamang ke adik. Mari pasang celana dalam, kencangkan kutang pakaian seperti sambil teriak, Cekidrot. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Seperti telah diprediksikan oleh dalang perang, dengan cepat ruang udara Ukraina dapat dikuasai oleh Rusia. Hal ini dapat dibuktikan dengan jatuhnya bandara Ukraina ke tangan Rusia. Tetapi persis seperti yang telah diulas oleh Mang Dalang sebelumnya, kemenangan udara bukanlah menjadi kemenangan mutlak. Karena kemenangan sesungguhnya ada pada pendudukan pasukan darat yang menguasai wilayah. Memasuki hari keempat dikabarkan tentara Rusia sudah akan merangsek menuju Kiev. Terlihat dari kenampakan lapis baja IRL-232 dengan berbagai tipe, mulai dari kendaraan angkut prajurit hingga dipasangi SAM atau rudal anti serang udara. Begitu pula BMP-2, BMP-3, Kurganet, dan T-92 telah sudah berada di Ivankiev dan telah berparade sekitar 60 km dari ibu kota Kiev. Meski perintah dari Kang Damir Zelensky jelas, yaitu mempertahankan kota apapun resikonya. Namun pertempuran di Mariupol sendiri telah menyebabkan sebuah jembatan utama di wilayah itu hancur. Sementara itu penduduk mulai menjadi sasaran peluru-peluru nyasar dari artileri tanpa mata. Begitu pula terlihat di beberapa peristiwa di mana tentara Rusia yang awalnya mengharapkan dukungan dari masyarakat Ukraina yang tak mau berperang, di mana untuk beberapa kasus malah menangkapi pasukan domestiknya yang hendak berperang, kini terlihat garang dengan mengusir tentara pendudukan dengan tubuh mereka atau memarahi tentara Rusia dan menyuruh mereka pulang kampung. Korban pertempuran antar infanteri sendiri mulai berjatuhan. Pasukan Ukraina yang awalnya didapati menyerah atau kabur ke Rumania dengan Sukhoi 27 flankernya, kini menjadi momok bagi Rusia karena sudah mulai memahami bagaimana menangani rivalnya ini. Beberapa prajurit Rusia yang menyamar pun menjadi korban keganasan serangan gerilya pasukan Ukraina. Bahkan sudah ada prajurit Rusia yang menyerah dan tertangkap. Masih memang mudah, namun mempertahankan kelanggengan di suatu wilayah itu hal yang berbeda. Karena sekalipun Ukraina hanya yang bermodalkan T-64, T-72, T-80 Oplot, serta BMP-2 warisan Soviet, tapi mereka juga telah dibekali dengan rudal panggul Javelin buatan Amerika yang juga telah memakan korban dari tank-tank Rusia. Bahkan tank terbang seperti Sukhoi 25 yang awalnya mau enak-enakan jatuhin bom di atas, tahu-tahu kemakan sama rudal panggul seperti Javelin, rudal anti udara SA-7 Grel atau rudal udara jarak dekat Mistral yang terang-terangan dipasok oleh Perancis. Ukraina yang awalnya disangka Ukraina, di mana hanya terdiri dari pasukan kaleng-kaleng botan, kini telah mampu menunjukkan taringnya. Brigade legendaris Ukraina sendiri yang bernama Brigade 92 mampu menahan serangan darat dan rudal-rudal Rusia bahkan di 3 front kota seperti Chernihiv, Kharkiv, dan Valukiv. Mereka dapat meratakan semua serangan Rusia. Keunggulan dalam serangan balik Ukraina tak serta-merta menjadi kemenangan strategis. Namun setidaknya negeri asal para Kozak ini dapat menunjukkan pada Cak Putin bahwa negeri mereka tak dapat dianggap remeh, sekalipun Rusia lebih berotot dari mereka. Nah, di tengah hingar-bingar keberhasilan pasukan infanteri, kini Spetsnaz pun mulai diterjunkan di front hutan Ukraina. Begitu pula Ramzan Kadyrov, salah satu anak kesayangan Cak Putin, bahkan terang-terangan mengumumkan akan melibatkan diri sebagai relawan tempur di mana mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi gerilyawan Chechnya. Sebagai pasukan anti gerilya, mereka harus diperhitungkan sebagai calon lawan yang tangguh. Namun perlu dicatat, sekejam apapun nantinya mereka bertempur, yang pasti mereka yang bertempur mempertahankan tanah airnya akan lebih unggul dalam motivasi perang. Bagaimana kinerja mereka yang bahu-membahu dengan pasukan Spetsnaz Rusia yang berada di dalam hutan Ukraina? Kita tunggu saja laporan dari intel dalam perang berikutnya.
Heeh.